Komputer canggih yang kita gunakan sekarang awalnya dibuat bukan untuk mengetik ataupun browsing, melainkan untuk menghitung tabel angka dan memecahkan kode rahasia perang. Awalnya komputer tidak berbentuk simpel seperti sekarang, tetapi lebih seperti mesin berukuran besar yang memiliki banyak roda gigi. Lalu, bagaimana komputer bisa berevolusi dari yang awalnya berbentuk mesin besar penuh roda gigi hingga menjadi perangkat kecil yang praktis seperti saat ini? Dan bagaimana juga komputer bisa berevolusi dari yang awalnya hanya untuk menghitung dan memecahkan kode rahasia perang hingga bisa dipakai untuk berbagai pekerjaan seperti sekarang. Sejak zaman dahulu, manusia telah melakukan proses perhitungan dan pengolahan data untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Seiring perkembangan peradaban, manusia mulai menciptakan berbagai alat bantu, baik mekanik maupun elektronik, guna mempercepat dan mempermudah proses perhitungan serta pengolahan data. Secara umum, alat perhitungan dan pengolahan data yang berkembang sejak zaman purba hingga saat ini dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok utama. Pertama, peralatan manual tradisional, yaitu alat pengolahan data yang sangat sederhana dan sepenuhnya mengandalkan tenaga manusia. Kedua, peralatan mekanik, yakni alat yang telah memiliki komponen mekanis tetapi masih dioperasikan secara manual. Ketiga, peralatan mekanik elektronik, yaitu alat mekanik yang digerakkan secara otomatis dengan bantuan motor elektronik. Keempat, peralatan elektronik, yaitu alat pengolah data yang seluruh proses kerjanya dilakukan secara elektronik tanpa campur tangan mekanik manual. Contoh dari alat hitung manual tradisional adalah abakus. Diperkirakan telah digunakan sejak sekitar 5.000 tahun yang lalu di wilayah Asia Kecil dan masih dimanfaatkan di beberapa daerah hingga saat ini. Dapat dianggap sebagai bentuk awal dari mesin komputasi. Alat ini memungkinkan pengguna melakukan perhitungan dengan menggeser biji-bijian yang tersusun pada sebuah rangka. Pada masanya, abakus banyak digunakan oleh para pedagang untuk membantu menghitung transaksi perdagangan. Namun seiring berkembangnya penggunaan pensil dan kertas, khususnya di wilayah Eropa, maka popularitas abakus mulai menurun. 12 abad setelahnya, lahirlah sebuah penemuan paling penting dalam dunia mesin komputasi, tepatnya pada tahun 1642. Seorang matematikawan muda asal Prancis bernama Blaise Pascal berhasil menciptakan alat mekanik untuk membantu proses perhitungan dan pengolahan data. Saat itu, Pascal yang baru berusia 18 tahun merancang sebuah alat yang disebut numerical wheel calculator yang berfungsi untuk mempermudah pekerjaan ayahnya dalam menghitung pajak. Alat tersebut kemudian dikenal dengan nama Pascaline. Pascaline berbentuk kotak persegi dan terbuat dari bahan kuningan, menggunakan 8 roda gigi untuk melakukan operasi penjumlahan hingga 8 digit angka. Mesin ini bekerja dengan sistem bilangan desimal, namun memiliki keterbatasan karena hanya mampu melakukan operasi penjumlahan saja. Pada tahun 1694, matematikawan sekaligus filsuf asal Jerman, Gottfried Wilhelm von Leibniz, mengembangkan lebih lanjut konsep Pascaline dengan merancang mesin mekanik yang dapat melakukan operasi perkalian. Seperti pendahulunya, mesin ini menggunakan sistem roda gigi sebagai mekanisme kerjanya. Dengan memanfaatkan catatan dan ilustrasi yang dibuat oleh Pascal, Leibniz berhasil menyempurnakan kemampuan mesin hitung tersebut. Memasuki awal abad ke-19, kemajuan kalkulator mekanik mengalami perkembangan yang signifikan. Pada tahun 1820, Charles Xavier Thomas de Colmar berhasil mengembangkan sebuah mesin hitung yang dapat menjalankan 4 operasi aritmatika dasar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Mesin yang diberi nama aritometer ini dinilai lebih efisien dan praktis dibandingkan alat-alat sebelumnya, sehingga digunakan secara luas hingga periode Perang Dunia I. Bersama Pascal dan Leibniz, Colmar memiliki peran penting dalam membangun fondasi awal untuk era komputasi mekanik. Seiring berkembangnya mesin hitung mekanik yang semakin kompleks dan praktis, muncul gagasan baru yang menjadi tonggak awal lahirnya komputer modern. Hal tersebut digagas oleh seorang profesor matematika asal Inggris bernama Charles Babbage. Pada tahun 1812, Babbage menyadari adanya kesamaan antara cara kerja mesin mekanik dan proses matematika. Mesin mekanik sangat unggul dalam melakukan pekerjaan yang sama secara berulang, tanpa kesalahan. Sementara matematika seringkali membutuhkan pengulangan langkah-langkah perhitungan yang sederhana. Dari pemikiran inilah,
muncul ide untuk memanfaatkan mesin mekanik sebagai alat bantu perhitungan. Upaya pertama Babbage diwujudkan pada tahun 1822 melalui rancangan sebuah mesin yang diberi nama difference engine. Mesin ini dirancang untuk menghitung persamaan matematika secara otomatis dengan menggunakan tenaga mesin uap. Mesin tersebut mampu menyimpan instruksi, melakukan perhitungan, dan bahkan mencetak hasilnya tanpa campur tangan manusia. Meskipun demikian, proyek ini memakan waktu sangat lama dan tidak pernah benar-benar selesai. Selama mengembangkan difference engine selama hampir 10 tahun, Babbage mendapatkan gagasan yang jauh lebih maju, yaitu merancang komputer serbaguna pertama di dunia yang dikenal sebagai analytical engine. Mesin ini tidak hanya dirancang untuk satu jenis perhitungan, tetapi dapat diprogram untuk mengerjakan berbagai tugas. Dalam pengembangannya, Babbage dibantu oleh Augusta Ada King atau yang lebih dikenal sebagai Ada Lovelace. Ia berperan penting dalam menyempurnakan rancangan mesin, mencari dukungan dana, serta menjelaskan konsep kerja mesin tersebut kepada publik. Berkat kemampuannya menulis instruksi untuk mesin ini, Ada Lovelace kemudian dikenal sebagai programmer wanita pertama di dunia. Sebagai bentuk penghormatan, pada tahun 1980, pemerintah Amerika Serikat menamai sebuah bahasa pemrograman dengan nama Ada. Walaupun mesin uap rancangan Babbage terlihat sangat sederhana jika dibandingkan dengan komputer modern, konsep yang ia tawarkan sudah mencerminkan dasar-dasar komputer masa kini. Analytical engine dirancang dengan sekitar 50.000 komponen dan menggunakan kartu berlubang sebagai media untuk memasukkan instruksi ke dalam mesin. Konsep ini menjadi fondasi penting dalam perkembangan teknologi komputer selanjutnya. Ide penggunaan kartu berlubang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Herman Hollerith pada tahun 1889. Ia memanfaatkan kartu perforasi untuk mempercepat proses perhitungan data, khususnya dalam sensus penduduk Amerika Serikat. Sebelumnya, sensus tahun 1880 membutuhkan waktu hingga 7 tahun untuk diselesaikan. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, diperkirakan sensus berikutnya akan memakan waktu lebih lama. Berkat sistem Hollerith, proses pengolahan data sensus dapat dilakukan dengan jauh lebih cepat dan efisien, sekaligus membuka jalan bagi pengembangan sistem pengolahan data modern. Herman Hollerith menggunakan kartu berlubang atau kartu perforasi untuk memasukkan data sensus penduduk, yang selanjutnya diolah oleh mesin secara mekanik. Setiap kartu mampu menyimpan hingga 80 data. Dengan teknologi ini, proses pengolahan data hasil sensus yang sebelumnya memakan waktu bertahun-tahun dapat diselesaikan hanya dalam waktu 6 minggu. Selain mempercepat proses perhitungan, kartu perforasi juga berfungsi sebagai media penyimpanan data dan mampu mengurangi tingkat kesalahan secara signifikan. Melihat potensi besar dari temuannya, Hollerith kemudian mengembangkan dan memasarkan mesin tersebut ke masyarakat luas. Pada tahun 1896, ia mendirikan Tabulating Machine Company, yang setelah beberapa kali bergabung dengan perusahaan lain, akhirnya dikenal sebagai International Business Machines atau IBM pada tahun 1924. Selain IBM, perusahaan lain seperti Remington Rand dan Burroughs juga memproduksi mesin pembaca kartu perforasi untuk keperluan bisnis. Teknologi kartu perforasi ini digunakan secara luas oleh kalangan pemerintahan dan dunia usaha hingga sekitar tahun 1960. Pada periode selanjutnya, berbagai penemuan baru terus bermunculan. Pada tahun 1931, seorang insinyur bernama Vannevar Buss menciptakan sebuah kalkulator mekanik yang dirancang untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang kompleks. Mesin ini berukuran sangat besar dan berat karena terdiri dari ratusan roda gigi serta poros yang bekerja bersama untuk melakukan perhitungan. Perkembangan penting lainnya terjadi ketika John V. Atanasoff dan Clifford Berry mencoba membangun komputer berbasis listrik dengan menerapkan konsep aljabar boolean ke dalam rangkaian elektronik. Konsep ini berlandaskan pemikiran George Boole yang menyatakan bahwa semua perhitungan matematika dapat direpresentasikan dalam dua kondisi, yaitu benar ataupun salah. Dengan menerapkan prinsip benar-salah dalam bentuk aliran listrik yang terhubung dan terputus, Atanasoff dan Berry berhasil menciptakan komputer elektronik pertama pada tahun 1940. Namun, pengembangan mesin ini terhenti karena keterbatasan dana. Selama masa Perang Dunia Kedua, negara-negara yang terlibat dalam perang berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploitasi potensi strategis yang dimiliki komputer. Hal ini meningkatkan pendanaan pengembangan komputer serta mempercepat kemajuan di bidang teknik komputer. Pada tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, membangun sebuah komputer bernama Z3 yang digunakan untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Pihak sekutu juga membuat kemajuan lain dalam pengembangan kekuatan komputer. Tahun 1943,
pihak Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan Colossus. Colossus digunakan untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan oleh Jerman. Dampak pembuatan Colossus tidak terlalu mempengaruhi perkembangan industri komputer, dikarenakan dua alasan. Pertama, Colossus bukan komputer serbaguna, ia hanya didesain untuk memecahkan kode rahasia. Kedua, keberadaan mesin ini dijaga kerahasiaannya hingga 1 dekade setelah perang berakhir. Usaha yang dilakukan oleh pihak Amerika pada saat itu menghasilkan suatu kemajuan lain. Howard H. Aiken, seorang insinyur Harvard yang bekerja dengan IBM, berhasil memproduksi kalkulator elektronik untuk US Navy. Kalkulator tersebut berukuran panjang setengah lapangan bola kaki dan memiliki rentang kabel sepanjang 500 mil. The Harvard IBM Automatic Sequence Control Calculator, atau disebut juga Mark I, merupakan komputer relay elektronik. Ia menggunakan sinyal elektromagnetik untuk menggerakkan komponen mekanik. Mesin tersebut beroperasi dengan lambat. Ia membutuhkan 3-5 detik untuk setiap perhitungan, dan juga tidak fleksibel karena urutan kalkulasi tidak dapat diubah. Kalkulator tersebut dapat melakukan perhitungan aritmatika dasar serta persamaan yang lebih kompleks. Perkembangan komputer lainnya pada masa tersebut adalah Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC, yang dibangun dari hasil kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan University of Pennsylvania. Terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Komputer tersebut merupakan mesin yang sangat besar dan mengkonsumsi daya sebesar 160 kW. Komputer ini dirancang oleh John Presper Eckert dan John W. Markley. ENIAC merupakan komputer serbaguna atau General Purpose Computer yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan Mark I. Pada pertengahan 1940-an, John von Neumann bergabung dengan tim University of Pennsylvania dalam usaha membangun konsep desain komputer yang hingga 40 tahun mendatang masih digunakan. Pada tahun 1945, von Neumann mendesain Electronic Discrete Variable Automatic Computer atau EDVAC dengan sebuah memori untuk menyimpan program ataupun data. Teknik ini memungkinkan komputer untuk berhenti pada suatu saat dan kemudian melanjutkan pekerjaannya kembali. Kunci utama arsitektur von Neumann adalah CPU atau Central Processing Unit yang memungkinkan seluruh fungsi komputer untuk dikoordinasikan melalui satu sumber tunggal. Tahun 1951, Univas I atau Universal Automatic Computer I yang dibuat oleh Remington Rand menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur von Neumann. Hingga Badan Sensus Amerika Serikat dan General Electric juga memiliki UNIVAC. Salah satu hasil mengesankan yang dicapai oleh UNIVAC adalah keberhasilannya dalam memprediksi kemenangan Dwight D. Eisenhower dalam pemilihan presiden tahun 1952. Komputer generasi pertama memiliki ciri yaitu instruksi operasi hanya dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda, yang disebut bahasa mesin atau machine language. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Ciri lain komputer generasi pertama adalah penggunaan tube vacuum yang membuat komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar dan juga memiliki silinder magnetik untuk penyimpanan data. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer pada tahun 1956. Penemuan lain berupa pengembangan memori inti magnetik, yang membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih dapat diandalkan serta lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer milik IBM bernama Stretch dan komputer milik Prairie Rand yang bernama Large. Komputer-komputer ini dikembangkan untuk laboratorium energi atom yang dapat menangani sejumlah besar data. Mesin tersebut sangat mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk kebutuhan komputasi bisnis, sehingga membatasi kepopulerannya. Hanya ada 2 Large yang pernah dipasang dan digunakan. Satu di Lawrence Radiation Labs di Livermore, California, dan yang lainnya di US Navy Research and Development Center di Washington DC. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Pada awal 1960-an, mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, universitas, dan di pemerintahan. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan perangkat lain pada saat itu, seperti printer, penyimpanan dalam disket, memori, sistem operasi, dan program.
Salah satu contoh penting komputer pada masa tersebut adalah IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis-bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan. Program yang tersimpan di dalam komputer dan bahasa pemrograman yang ada di dalamnya memberikan fleksibilitas kepada komputer tersebut. Fleksibilitas ini meningkatkan kinerja dengan harga yang pantas bagi penggunaan bisnis. Dengan konsep ini, komputer dapat mencetak faktur pembelian konsumen, mendesain produk, ataupun menghitung daftar gaji. Beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu, seperti Common Business Oriented Language atau COBOL dan Formula Translator atau Fortran. Bahasa pemrograman ini menggantikan kode mesin yang rumit dengan kata-kata, kalimat, dan formula matematika yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Hal ini memudahkan seseorang untuk memprogram dan mengatur komputer. Beberapa macam karir baru mulai bermunculan seperti programmer, analis, dan ahli sistem komputer. Industri perangkat lunak juga mulai bermunculan dan berkembang pada masa komputer generasi kedua ini. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tabung vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar. Panas tersebut dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa atau quartz rock menghilangkan masalah ini. Pada tahun 1958, Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan Integrated Circuit atau IC. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam satu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi atau operating system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau VLSI berhasil memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration atau ULSI meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang banyak komponen dalam satu keping chip yang hanya berukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan keandalan komputer. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer dalam sebuah chip yang sangat kecil. Sebelumnya, IC dibuat hanya untuk mengerjakan satu tugas tertentu yang spesifik. Tetapi sekarang, sebuah mikroprosesor dapat diproduksi dan diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Tidak lama kemudian, setiap perangkat rumah tangga seperti microwave, oven, televisi, hingga mobil dengan electronic full injection dilengkapi dengan mikroprosesor. Perkembangan tersebut memungkinkan orang-orang untuk menggunakan komputer dalam aktivitas sehari-hari. Komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Pada pertengahan tahun 1970-an, perusahaan komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Komputer-komputer ini yang disebut sebagai mini komputer, dijual dengan paket perangkat lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam. Perangkat lunak yang paling populer pada saat itu adalah program word processing dan spreadsheet. Pada awal 1980-an, video game seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen dengan komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal computer atau PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan juga sekolah. Jumlah PC yang digunakan melonjak dari 2 juta unit di tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit di tahun 1982. 10 tahun kemudian, 65 juta PC telah digunakan. Komputer melanjutkan evolusinya menjadi ukuran yang lebih kecil. Dari komputer yang berada di atas meja atau desktop, menjadi komputer yang dapat dimasukkan ke dalam tas atau laptop. Bahkan terdapat juga komputer yang dapat digenggam, yaitu palm top. IBM PC bersaing dengan Apple Macintosh dalam memperebutkan pasar komputer. Apple Macintosh menjadi terkenal karena mempopulerkan sistem grafis pada komputernya, sementara saingannya masih menggunakan komputer yang berbasis teks. Macintosh juga mempopulerkan penggunaan mouse.
Seiring meluasnya penggunaan komputer di lingkungan kerja, maka berbagai cara baru untuk memaksimalkan potensinya juga dikembangkan. Komputer kecil yang semakin canggih kemudian dihubungkan dalam jaringan untuk berbagai sumber daya, seperti memori, perangkat lunak, dan informasi. Komputer juga bisa saling berkomunikasi melalui jaringan, baik menggunakan LAN maupun kabel telepon. Komputer dapat bekerja sama secara elektronik dan membentuk sistem skala besar. Komputer generasi kelima sulit didefinisikan secara pasti, karena perkembangannya masih terus berlangsung hingga saat ini. Generasi ini umumnya dikaitkan dengan penerapan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, seperti kemampuan memahami bahasa manusia, pengenalan suara, penerjemahan bahasa, serta pengambilan keputusan yang menyerupai cara berpikir manusia. Kemampuan teknologi perangkat keras dan perangkat lunak memungkinkan pemrosesan paralel dengan melibatkan banyak prosesor yang bekerja secara bersamaan, tanpa sepenuhnya meninggalkan arsitektur Von Neumann. Jepang pernah memelopori gagasan komputer generasi kelima melalui Fifth Generation Computer Project atau FGCP yang dikelola oleh ICOT. Meskipun proyek tersebut tidak sepenuhnya mencapai tujuan awalnya, namun konsep yang dikembangkan menjadi dasar bagi kemajuan teknologi modern seperti kecerdasan buatan, komputasi awan, dan sistem cerdas yang digunakan secara luas saat ini. Perkembangan komputer merupakan hasil evolusi panjang yang dimulai dari alat hitung manual sederhana, kemudian berkembang menjadi perangkat mekanik, elektronik, hingga sistem komputasi modern yang sangat kompleks. Setiap tahap perkembangan mulai dari pemikiran Charles Babbage, penggunaan kartu perforasi oleh Hermann Hollerith, hingga lahirnya komputer elektronik, menunjukkan upaya manusia untuk meningkatkan kecepatan, ketelitian, dan efisiensi dalam pengolahan data. Saat ini, komputer tidak hanya berfungsi sebagai alat hitung, tetapi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk komunikasi, bisnis, pendidikan, dan hiburan. Sebagai konten kreator di bidang teknologi, memahami sejarah dan evolusi komputer menjadi hal yang sangat penting, karena teknologi yang kita gunakan hari ini tidak muncul secara instan, melainkan melalui proses panjang yang penuh eksperimen, kegagalan, dan inovasi. Dengan mempelajari asal-usul komputer, kita tidak hanya memahami cara kerjanya, tetapi juga dapat melihat arah perkembangan teknologi di masa depan, seperti kecerdasan buatan dan komputasi tingkat lanjut. Pengetahuan ini diharapkan dapat meningkatkan literasi teknologi masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran bahwa penguasaan teknologi adalah kunci penting dalam menghadapi tantangan dunia modern. Teknologi terus berkembang, dan di balik hal-hal yang kita gunakan setiap hari, selalu ada cerita dan proses yang menarik untuk dipahami. Channel ini dibuat untuk kamu yang suka berpikir, bertanya, dan ingin memahami teknologi dari dasarnya. Kalau video ini memberi sudut pandang baru buat kamu, kemungkinan besar pembahasan selanjutnya juga akan terasa relevan. Jadi, kalau kamu ingin terus belajar dan tumbuh bersama lewat teknologi, kamu tahu kemana harus kembali. Sekian pembahasan kita kali ini tentang awal mula dan perkembangan komputer. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan memberi gambaran bahwa teknologi yang kita gunakan hari ini lahir dari proses yang panjang dan ide-ide besar manusia. Perjalanan teknologi masih panjang, dan kita akan membahasnya bersama di video-video selanjutnya. Terima kasih.